Oke, baik. Selamat siang. Shalom, adik-adik terkasih. Adik-adik kelas 8 khususnya ya. Hari ini kita akan membahas tentang sakramen inisiasi dengan subtema sakramen baptis. Untuk kelas 8 tahun ajaran 2023-2024 semester 2 dengan saya Ibu Ferayanti Boru Simarmata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sakramen baptis. Kita tahu jelas ya, sakramen itu merupakan tanda dan sarana perjumpaan antara manusia dengan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus sakramen baptis. Sakramen baptis adalah pintu masuk ke dalam kehidupan Kristiani. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi orang Kristiani kalau dia belum dibaptis. Melalui baptisan, seseorang dibersihkan dari dosa asal, yaitu dosa Adam dan Hawa. Kemudian seseorang itu juga dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Kemudian seseorang itu menjadi anggota gereja dan dipersatukan dengan Kristus. Baptis ini merupakan sakramen pertama dari ketiga sakramen inisiasi. Tahu ya artinya itu apa itu inisiasi? Inisiasi artinya memasukkan seseorang menjadi anggota kelompok tertentu. Maka dalam kali ini sakramen inisiasi adalah sakramen yang membuat seseorang itu menjadi anggota gereja yang sejati. Sakramen inisiasi itu ada 3 ya, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ada dasar kitab suci sakramen baptis. Ada 3. Yang pertama dalam Matius 28 ayat 19, di sana dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Yang kedua dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, "Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah." Dan dasar yang ketiga itu adalah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di sana juga ada ajakan untuk bertobat dan menerima rahmat sakramen baptis. Adik-adik terkasih, apa sih makna dan tujuan dari sakramen baptis itu? Yang pertama itu untuk menghapus dosa asal dan dosa pribadi jika dia sudah dibaptis ketika dewasa. Kalau adik-adik dibaptis dalam masa kecil, maka yang dihapus itu atau yang kita peroleh itu adalah penghapusan dosa asal. Kalau dia dibaptis setelah dewasa, maka yang dihapuskan setelah pembaptisan itu adalah dosa asal dan dosa-dosa pribadinya dari kecil hingga dia dewasa. Yang kedua, kita memperoleh kesatuan dengan Kristus. Artinya, kita menjadi ciptaan yang baru. Rahmat atau makna yang ketiga dari sakramen baptis adalah menjadi anggota gereja Katolik dan harus ikut mengambil bagian dalam misinya dalam pelayanan gereja. Yang keempat adalah
memulai hidup iman yang baru dan dibimbing oleh Roh Kudus. Adik-adik, baptisan itu ada jenisnya ya. Ada 3 jenis baptisan. Yang pertama, baptis anak atau baptis bayi. Artinya kita masih berusia anak-anak, masih berusia 0 atau baru lahir sampai 5 tahun atau 7 tahun ya. Kemudian ada baptis dewasa, artinya orang yang sudah dewasa barulah dia dibaptis. Dan yang ketiga itu ada baptis darurat, yaitu baptis yang diterima karena keadaan darurat, mungkin bisa dia karena sakit ya. Udah sakratul tapi belum dibaptis, maka bisa diberikan baptis darurat namanya. Ada juga simbol-simbol dalam sakramen baptis. Yang paling pertama itu adalah air. Yang kedua ada juga minyak krisma, ada lilin, pakaian putih, dan tanda salib. Sekarang kita masuk dalam langkah-langkah upacara baptis. Sama seperti biasa, biasanya baptisan itu akan dilayani oleh pastor atau diakon juga sudah bisa. Tapi dalam kasus yang tadi ada baptis darurat, prodiakon juga bisa membaptisnya. Langkah-langkah upacara baptis yang pertama, tentunya ada perayaan di dalamnya ya. Sama seperti Ekaristi biasa, tapi upacara baptis itu biasanya dimulai setelah khotbah ya. Setelah khotbah nanti. Maka di situ akan pastor atau pemimpin atau diakon yang ada di gereja akan memberikan sakramen baptis dengan pertama, tanda salib pada dahi. Yang kedua, ada pembacaan sabda Tuhan. Yang ketiga, ada pengusiran roh jahat. Yang keempat, itu pengurapan minyak. Dilanjut dengan pengakuan iman atau syahadat para rasul. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembaptisan dengan air. Setelah itu ada pengurapan dengan minyak krisma. Dilanjut dengan pemberian kain putih dan lilin. Kemudian ada berkat penutup. Dalam pembaptisan itu, kita melibatkan orang tua wali baptis. Apa sih tugasnya orang tua wali baptis ini? Tugas orang tua wali baptis yang pertama, membimbing anak untuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, memberi teladan hidup Kristiani. Yang ketiga, menemani dalam perjalanan rohani menuju kedewasaan iman. Ya, itu merupakan tugas orang tua wali baptis. Kemudian orang yang sudah dibaptis juga akan ada tanggung jawab atau ada tugasnya. Apa tanggung jawab orang yang sudah dibaptis? Seseorang yang telah dibaptis maka dipanggil untuk hidup sebagai murid Yesus. Yang kedua, ikutlah ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja.
ikut sekolah minggu untuk anak-anak. Kalau yang sudah dewasa bisa menjadi petugas ibadah, menjadi lektor, menjadi kor, membawakan mazmur, termasuk juga kegiatan-kegiatan lingkungan atau KUB sekarang ini ya. Dan yang ketiga, seorang yang sudah dibaptis itu dituntut untuk